Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadiri rahimakumullah, Indonesia memperingati ulang tahun kemerdekaannya yang ke-80. Maka sudah seharusnya orang semakin tua semakin bijaksana. Oleh karena itu, kita bisa meneladani apa pesan-pesan Al-Quran, Rasulullah, maupun para ulama ketika orang sudah mencapai 60 tahun. Ini digunakan ya sohibas sitin, wahai orang yang sudah berusia 60 tahun. Yang pertama adalah di dalam ayat ini surat Fatir dikatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Kalau ada orang sudah diberi umur oleh Allah 60 tahun, kok dia tetap kafir, maka tidak bisa lagi beralasan di sisi Allah. Kalau ditanya, kenapa kamu masih kafir? Saya tidak cukup waktu, itu tidak diterima alasannya. Di sini dikatakan Allah itu menerima alasan apabila ada orang meninggal dunia belum umur 60 tahun, kok nanti ada kesalahan-kesalahan, itu Allah masih memaklumi. Seakan-akan kalau masih belum umur 60 tahun, ibarat kata waktunya masih belum cukup. Tapi kalau sudah diberi usia 60 tahun, kok tidak bertaubat, tetap maksiat, tetap melakukan kekafiran, maka oleh Allah alasannya tidak diterima. Lah ayat ini bicara tentang orang kafir. Mereka itu, ya Allah, tolong engkau beri kesempatan aku agar kembali ke dunia, biar saya bisa beramal baik. Lalu dijawab oleh Allah, bukankah kalian sudah saya beri umur yang panjang, yang cukup untuk memberi peringatan, dan juga sudah datang kepada kalian, yaitu pengingat. Pengingat itu bisa berupa manusia, yaitu Rasul, bisa berupa anggota tubuh, yaitu uban. Di sini disebut uban. Jadi orang kalau sudah ada uban, itu merupakan penanda ada peringatan dari Allah, dia disuruh untuk segera bertaubat. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, Rasulullah pernah bersabda, medan perang di mana terjadi banyak kasus kematian itu adalah antara usia 60 sampai 70. Ini oleh Rasulullah digunakan istilah mu'tarok, tempat peperangan. Maka dari itu, di sini ada satu isyarat
Karena Rasulullah pun juga beliau usia 60 tahun, maka kita sebagai umatnya tidak jauh berbeda. Kalau kita kalkulasi 60 tahun itu setara sekitar 21.500 hari. 21.500 hari. Cukup panjang. 1 tahun saja 354, kalau Qamariyah, kalau Syamsiyah 365. Itu kalau 3 tahun saja sudah 1.000 hari. Nah, kita ini oleh Allah dikasih kesempatan sampai 60 tahun, seakan-akan kita ini belajar di sekolah di dunia ini selama 21.000 hari. Kok masih belum taubat, itu berarti yang salah siapa nih? Ya kita sudah dikasih kesempatan hidup 21.000 hari, kok masih belum taubat. Ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi ada potensi meninggal dunia di usia 60 sampai 70. Ini di dalam hadis. Lalu apa doa kita? Doa kita itu apa? Di sini Rasulullah memberikan satu isyarat, yaitu ini. Kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Allah itu akan as-salahu, akan memberikan dia madu. Para sahabat bertanya, apa itu madunya ya Rasul? Yaitu Allah akan membukakan pintu amal soleh baginya jelang kematian, sehingga sanak famili, tetangga, keluarga, mereka ridho semua. Jadi kalau kita kok semakin berusia, ketaatannya semakin tambah, itu insya Allah penanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau kita kok semakin tambah usia, kok semakin tambah taat, itu yang oleh al-hadis disebut dengan as-salahu. Allah memberikan kita madu. Nah, madunya itu apa? Dulu waktu masih muda disuruh sholat males. Nah, kok ternyata semakin tua semakin sergap. Nah, ini penanda. Ini orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini juga sama, Allah akan membukakan pintu kebaikan amal soleh kepadanya, sehingga nanti dia meninggal dunia dalam keadaan taat. Karena ketika masa tua sudah sering berbuat taat, sewaktu-waktu dicabut nyawanya, wafatnya dalam keadaan taat, bukan dalam keadaan maksiat. Lah ini doanya. Kita berdoa sama terhadap Indonesia juga sama. Lalu Rasulullah juga pernah bersabda, khiyarukum atwalukum a'maro wa ahsanukum a'mala. Orang terbaik di antara kalian adalah yang usianya panjang dan amalnya baik. Berarti ibarat investasi pahala, pahalanya itu banyak. Suatu ketika Nabi Isa itu lewat ketemu lansia. Lalu Nabi Isa itu, karena beliau itu ibarat sekarang itu suka safari dakwah kemana-mana, maka ketika ketemu orang tua didakwai, wahai para kakek atau nenek yang sudah tua, apakah kalian tahu bahwa yang namanya tanaman kalau sudah putih dan mengering itu pertanda mau dipanen. Lalu di sini dikatakan, persiapkanlah diri kalian sebelum dipanen oleh Allah. Ini pesannya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu pernah berpesan, yaitu apa? Dipanen, usia panen. Hadirin rahimakumullah.
Ini beberapa dari apa ini dari para ulama maupun dari yang lain. Selanjutnya, apa pesan-pesan para ulama maupun yang lain bagi kita untuk sampaikan? Satu, suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, orang yang pertama kali melihat uban itu adalah Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Rob, mahaza?" Wahai Tuhanku, ini apa ini? Karena baru pertama kali tahu ada uban. Lalu dijawab oleh Allah, itu adalah tanda kemuliaan wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Robbi zidni waqaron. Ya Allah, kalau begitu, mohon engkau tambah kemuliaan. Lah tentu uban menjadi simbol kemuliaan kalau orangnya semakin tua, semakin bijaksana. Maka pahalanya semakin banyak. Berubannya semakin banyak, penanda amal solehnya semakin banyak. Lah kalau amal solehnya semakin banyak, di sisi Allah menjadi semakin mulia. Rasulullah juga menyebut yang namanya uban itu sama seperti cahaya saat di hari kiamat. Jadi yang namanya uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Maka nanti kalau dalam aturan fikih, kalau kita sudah beruban, tidak boleh disemir dengan semir hitam. Malah kalau ada orang nyemir pakai hitam, lalu ngelamar wanita, itu harus ngasih tahu. Ini aslinya ubanan gara-gara disemir, nggak kelihatan beruban. Nah, kalau ngelamar harus ngasih tahu, ini aslinya saya sudah tua, ada ubannya, lalu disemir. Nah, yang penting nyemirnya tidak boleh pakai warna hitam. Kalau untuk warna yang lain boleh. Kenapa yang dilarang warna hitam? Karena yang disebut oleh Rasulullah adalah hindarilah warna hitam. Jadi Rasulullah itu menyebut satu warna tertentu, yaitu namanya warna hitam. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Ini yang tadi disampaikan. Dulu ayahnya Sayyidina Abu Bakar waktu masuk Islam menemui Rasulullah, kelihatan kalau rambut dan jenggot beliau itu memutih. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, semirlah rambutmu tadi dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Nah tentu kalau zaman sekarang tidak perlu disemir, karena banyak kesan di masyarakat, orang semiran itu dianggap tidak baik. Kalau zaman sekarang kan anak kok semiran itu kan, kalau di sekolah kan dihukum, tidak akan malah dihukum kalau ini. Ini yang tadi dikatakan, jika ada seseorang melamar wanita, sedangkan dia semir pakai warna hitam, maka hendaklah dia memberitahu. Ini tentang masalah aturan fikih. Masa aturan fikih. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan di usia-usia yang sudah lansia atau 60 tadi? Maka di sini ada pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama. Nomor satu ini, hindarilah banyak bicara yang kira-kira tidak bermanfaat di akhirat. Yang namanya lansia itu karena banyak pengalaman hidup, ingin berbagi pengalaman hidup tadi ke orang lain. Nah, keinginan untuk banyak bicara itu perlu direm. Apalagi kalau membicarakan orang lain. Nah ini nanti bukan malah nambah pahala, malah nambah dosa tadi. Nah, padahal kita tahu waktu kalau ada orang ini kemampuan
ngomong, kemampuan bicara, kalau digunakan untuk membaca doa, tentu pahalanya melimpah. Tapi kalau hanya sekedar cerita-cerita duniawi, nanti di akhirat nggak ada manfaatnya. Nah, ternyata di sini disampaikan yang perlu dihindari adalah banyak tertawa, banyak bicara yang kira-kira tidak bermanfaat di akhirat dan mengejar popularitas. Itu kadang sudah tua masih mengejar popularitas. Nah, ini dianggap kurang tepat. Lalu yang kedua adalah ini, pesan yang kedua adalah disuruh untuk menghindari kebohongan-kebohongan. Nah, ini menghindari kebohongan, berkata bohong. Kenapa? Di sini disampaikan salah satu yang membuat Allah marah itu adalah orang wafat dalam keadaan berdusta. Ini salah satunya. Jadi mengurangi kebohongan-kebohongan. Lalu yang ketiga disarankan adalah mengurangi bersolek. Ini makin tua makin necis ini ya, hati-hati ini. Makin banyak perawatannya ya biasa saja. Tidak sampai berlebihan pakai ini semua ibaratnya kayak masih muda, semua ditampilkan. Ini disampaikan dikurangi bersolek, berhias yang berlebihan. Jadi yang berlebihan itu dianggap kurang tepat. Ya, memang wajar ya. Kita saja tahu kalau orang kalau sudah lansia kok dandannya berlebihan itu malah bukan kelihatan semakin baik, malah banyak yang mencela. Lah ini kurang tepat. Jadi dikurangi untuk bersoleknya. Lalu ini yang jadi tantangannya, yaitu mengurangi berlebihan dalam hal sandang, pangan, papan maupun tidur. Ini gimana makannya? Semakin nyoba berbagai jenis makanan itu syahwatnya malah diumbar. Termasuk tidurnya. Nah, tidurnya ini ya ditata biar tidak berlebihan, yaitu karena sudah tidak bekerja, jangan sampai malah siangnya dipakai tidur dalam banyak jam, dan malamnya juga dipakai untuk melean, dipakai begadang, tapi tidak ada fungsinya. Jadi pesannya di sini adalah mengurangi kadar yang bersifat syahwat. Bisa jadi karena sudah lansia, sudah sukses, tidak lagi bekerja, rezekinya banyak, maka fokusnya memperbanyak kenikmatan hidup. Makanannya diperlezat, dan yang lain-lain. Ini disarankan untuk dihindari. Lalu yang kelima, salah pergaulan. Ini sudah tua tapi salah pergaulan. Yaitu bergaul dengan orang yang justru membuat dia semakin teringat dunia dan kenikmatannya, lupa dengan perbincangan akhirat. Kadang sudah lansia yang dibahas masih bisnis terus. Gimana bisnisnya, investasinya. Jadi sudah lupa untuk urusan ini jelang mau dipanen oleh Allah ini apa yang perlu kita persiapkan. Maka oleh Al-Quran dipesankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sungguh-sungguh imannya. Maka kalau kita punya komunitas sesama jamaah masjid, jamaah majelis taklim atau komunitas-komunitas kebaikan, itu bagian daripada persiapan orang ketika sudah usia 60 tahun. Nah, tantangan kita hari ini yang keenam ini, mengurangi healing-healingnya.
jalan-jalan dikurangi. Ini dikatakan malah semakin tua karena kaya, wis kalau bisa seluruh Indonesia ini dijelajahi. Padahal itu ya, kalau katanya para ulama, daripada wisata di dunia nanti di akhirat banyak wisatanya. Kalau kita punya uang banyak, mentok kalau di dunia ya nggak akan keluar dari bumi kalau wisata. Tapi kalau amal kita banyak, amal soleh kita banyak, pahala kita banyak, insya Allah saat di alam kubur kita bisa nggak hanya keliling dunia, keliling akhirat juga bisa. Nah ini, ya, kalau wisatanya ini wisata ukhrawi, bukan hanya wisata duniawi kalau sudah amal baik. Dalam Al-Quran dikatakan, orang kalau mati syahid, dia tidak mati di sisi Allah, dia masih hidup. Bal ahya walakillah. Nah ini, orang-orang seperti itu masih hidup. Walaupun sudah dikubur, tapi rohnya oleh Allah diberi kebebasan. Nah ini, dikurangi yang kira-kira apakah boleh untuk wisata? Ya tentu saja boleh. Di sini dikatakan adalah kasro. Kasro itu berlebihan. Berlebihan di dalam bepergian sehingga energinya habis untuk wisata. Lalu yang ketujuh adalah mengurangi perhatian yang terkait pekerjaan. Ya, tentu karena tubuhnya semakin melemah, konsentrasinya juga semakin melemah, maka seharusnya tingkat perhatian terhadap pekerjaan ekonomi juga dikurangi. Yang perlu kita sadari, ini hadis Rasulullah, seseorang tidak akan meninggal dunia sampai semua jatah rezekinya habis. Maknanya apa? Selama kita masih hidup berarti masih ada jatah rezeki. Jadi masih ada jatah rezekinya, itu masih ada. Baru kalau sudah wafat itu berarti Allah memberikan semua jatah rezekinya sampai habis tadi. Ini. Hadirin rahimakumullah. Lalu di sini dikatakan, waspadalah jangan sampai bakhil ketika dalam kondisi sehat walafiat. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, sodako apa yang paling baik? Yaitu sodako ketika engkau sedang sehat dan engkau sedang punya sifat kikir dan engkau masih mengharapkan kehidupan yang lama. Banyak. Jadi justru sodako yang paling afdol itu ya saat kita sehat. Karena saat kita sehat. Nah, hadiri rahimakumullah. Ini lah. Selanjutnya di sini disampaikan tips-tips bagaimana menjalani hari. Ini tips-tips untuk menjalani hari. Menjalani hari selama 24 jam, apa yang perlu kita lakukan. Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, ya kebalik nih, khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung hasil akhirnya. Sama kayak kita lihat film. Kalau kita lihat film itu ada pemeran dari awal itu musuh memusuhi, tapi sebelum selesai membela lakon mulai awal film sampai jelang akhir dia itu mengganggu terus. Tapi kok sebelum film berakhir dia taubat, kita nyebut dia orang baik. Sebaliknya kalau kita nonton film ada pemain mulai awal sampai jelang akhir baik, kok di penghujungnya dia khianat, kita nyebut dia musuh, bukan lakon. Maka kita ini yang terpenting akhirnya. Yang penting itu saat kita diwafatkan oleh Allah, status kita ini sebagai apa? Tuh, kalau sebagai orang taat, maka itu yang dilihat oleh Allah. Apa yang hasil akhir. Ini di sini dikatakan, tadi dikutip,
sebaik-baik manusia adalah orang yang usianya panjang dan amalnya solih. Pertama, apa yang bisa kita lakukan? Ini tips hariannya adalah kalau ada orang mengalami ini sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin karena faktor sakit, sakitnya sudah menahun, sakitnya sudah berpuluh-puluh tahun, nggak sembuh-sembuh. Dalam Islam haram bunuh diri. Haram untuk bunuh diri. Haram pula minta mati. Minta mati saja haram. Apalagi bunuh. Bagaimana? Mentok Rasulullah itu mengajarkan, Allahumma ahyini makanat al-hayatu khairalli. Wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairalli. Ya Allah, mohon engkau beri kehidupan jika memang hidup itu lebih baik bagiku. Mohon engkau wafatkan aku jika memang wafat itu lebih baik bagiku. Jadi ini permintaan ibaratnya orang menghadapi masalah hidup yang sedemikian rupa, sudah frustasi, tetap tidak boleh bunuh diri. Nah, ini ada doa, ya Allah jika memang hidup ini baik, mohon kau hidupkan. Jika memang yang lebih baik saya mati, mohon kau wafatkan. Nah ini doa yang diajarkan Rasulullah. Lalu yang kedua, jika kita ingin rezekinya banyak saat usia lansia, sehingga tidak kebingungan kerja lagi, ketika energinya lemah, rezekinya melimpah, ketika usianya sudah lansia, rezekinya cukup, tidak lagi mengejar harta, maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni wang kito'a umri. Ya Allah, mohon engkau jadikan rezekimu yang paling luas engkau berikan kepadaku ketika saya sudah tua dan ketika jelang detik-detik berakhirnya usia. Ini yang doa. Ini minta doa. Doa apa? Yaitu doa agar kita dilapangkan rezeki walaupun usianya lansia, ketika kerja oleh Allah dipermudah. Karena memang tenaganya berkurang, semuanya serba kurang, tapi berharap walaupun semua serba kurang, tapi limpahan rezekinya banyak. Nah, ini harapannya. Dan saya kira tentu bisa mempelajari dari ilmu-ilmu ekonomi, bagaimana tentang investasi, bagaimana mendapatkan penghasilan itu ada tentu banyak yang bisa dilakukan. Tapi secara Islami Rasulullah mengajarkan doa seperti ini. Lalu pesan berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Ini tentu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, ini memperbanyak istighfar. Yang lebih baik daripada istighfar itu adalah bertasbih atau lengkapnya kalau dalam Al-Quran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa bedanya? Kalau istighfar itu oleh Al-Quran dibatasi waktunya, yaitu rata-rata dipilihkan waktunya saat pagi hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam 24 jam Allah memilihkan waktu istighfar itu sebelum subuh. Rasulullah mengajarkan kita sayyidul istighfar. Itu dibaca sebelum subuh. Ini sayyidul istighfar. Tapi kalau untuk tasbih, Al-Quran itu membebaskan. Fasabbih bihamdi rabbika atau yang lain itu tanpa ada batasan waktu. Kadang Al-Quran itu menggunakan wasabbihuhu bukrata wa asila. Pagi, malam. Intinya adalah di tengah keterbatasan fisik ada amal soleh yang luar biasa yaitu zikir. Zikir kan nggak banyak menguras tenaga. Orang zikir itu tidak banyak menguras tenaga.
mulut saja yang bergerak, tapi pahalanya melimpah. Nah, dalam Al-Quran tadi disarankan kita memperbanyak bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau mau tambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang disebut dengan wal baqiyat, itu yang disebut dengan wal baqiyatus sholihat. Itu yang disebut wal baqiyatus sholihat khairun. Memang benar harta dan anak itu memang perhiasan dunia. Tapi al-baqiyat as-sholihat itulah yang lebih baik di sisi Allah. Jadi ketika dibandingkan suruh milih, kita dapat harta atau punya anak, malah di sini lebih dari itu adalah wal baqiyatus sholihat. Lalu ditafsiri dalam ini berdasarkan hadis, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambahi wala haula wala quwata illa billah. Nah ini amal soleh yang cukup ketika orang sudah lansia. Lalu yang lain adalah menambah ilmu agama kita. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, maka dia akan diberi pemahaman terhadap agama. Itu semakin tahu. Jadi punya semangat untuk mempelajari agama. Mungkin kalau sekarang ini salah satu gaya hidup bukan hanya lari pagi, tapi memastikan setiap subuh sampai tulu selalu di masjid atau selalu melakukan kebaikan. Itu contoh, yaitu orang yang mengutamakan agama. Nah, kita tahu banyak hadis yang menceritakan barang siapa sholat subuh, dia tidak keluar dari masjid atau tidak berhenti dari zikir sampai datangnya tulu, lalu dia sholat isyraq, maka dia dapat pahala seperti haji dan umroh. Dan itu yang diterapkan di banyak masjid. Sehingga setiap subuh itu dipastikan ada kegiatannya. Untuk memastikan jamaah agar setiap hari bisa mengamalkan hadis tersebut. Nah, termasuk kalau setelah maghrib juga sama. Dan setelah maghrib, setelah subuh. Yang pasti itu adalah bagian dari menambah pemahaman terhadap agama. Menambah pemahaman terhadap agama. Lalu yang lain hadirin rahimakumullah adalah di sini dikatakan bukan berarti kalau sudah fokus akhirat lupa kerja, tidak. Di sini dikatakan bukan berarti sekalipun perhatiannya ke akhirat dia meninggalkan dunia sama sekali, tidak. Tapi maknanya adalah mengurangi porsinya yang dikurangi. Kalau dulu itu semangat kerjanya 80%, 20% ibadah, nah, maka sekarang dinaikkan ibadahnya 30%, kerjanya 70%. Yang penting ada penanda bahwa fokus kita terhadap akhirat lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini beberapa hal yang bisa disampaikan, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Masih ada 5 menitan. Benar. Kalau ini jadwal harian, kalau ini jadwal harian yang disarankan. Ini jadwal harian disarankan, nomor 1 adalah bangun sebelum subuh sekira dalam durasi yang memungkinkan dia untuk sholat. Ya, kalau subuhnya misalnya jam 4, ya setengah 4 atau berapa bangun, itu ada. Lalu jangan lupa membangunkan keluarganya ketika azan. Nah, membangunkan keluarga itu juga dapat pahala sendiri. Malah kalau dalam hadis itu, semoga Allah merahmati seorang suami yang memercikkan air ke muka istrinya agar bangun subuh.
Tapi tidak usah digambiar ya, coba gambiran bahaya itu. Cukup diperciki air itu sudah. Anaknya juga sama. Kalau anaknya yang masih tidak mau bangun itu boleh diperciki air. Ini penanda kalau orang tuanya ini peduli. Lalu disuruh untuk sholat. Ini yang tadi disampaikan. Lalu dia diam di tempat sholatnya. Diam di tempat sholat. Bisa di masjid, bisa di rumahnya. Yang penting mulai sholat subuh itu terus dia itu ada di lokasi zikir tadi sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, bisa sholat isyraq, bisa sholat duha, nanti pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Ini kalau kita haji kan puluhan juta itu. Nah, kalau ini setiap hari haji dan umroh, ini versi yang murah ini. Hadir ini seperti ini yang dia. Lalu yang lain adalah disarankan kalau berangkat ke masjid sebelum azan, biar ada waktu untuk sholat sunnah rawatib. Boleh juga untuk membaca Al-Quran. Bisa juga memilih shaf yang sebelah kanan. Tapi ya tidak harus semuanya memilih ke kanan. Ya kiri juga baik. Kalau dibandingkan lebih baik mana? Shaf pertama kiri atau shaf kedua kanan? Ya tetap shaf 1 kiri itu lebih baik daripada shaf kedua kanan. Jadi pilih shaf yang awal. Disarankan juga kita ini mulai latihan tirakat, yaitu puasa. Jadi puasanya nggak nunggu perintah dokter. Nah, kadang kita ini puasa nunggu dokter yang nyuruh kita puasa. Puasanya ini di sini disarankan milih Senin atau Kamis. Idealnya 2 hari. Tapi kalau tidak bisa 1 hari. Yang mana? Yang Senin atau yang Kamis? Nah, kalau Senin itu penanda hari lahirnya Rasulullah. Kalau Kamis itu hari dilaporkannya amal. Nah, itu tinggal kita pilih. Kalau hari Senin itu menapak tilasi lahirnya Rasulullah hari Senin. Kalau hari Kamis saat itu ada laporan amal. Ini beberapa, termasuk sebagai penutup adalah ini yang setelah maghrib seperti hari ini. Di sini dikatakan paling tidak selama 1 minggu ikut sholat maghrib di masjid yang di situ ada pengajian. Itu di sini disarankan. Lalu nanti di sana sampai sholat isya, sehingga dengan demikian dia dalam kebaikan. Lalu di sini dikatakan jika orang tersebut sholat maka malaikat akan terus menerus mendoakannya selama orang tersebut masih ada di masjid. Jadi mulai maghrib sampai kita menyelesaikan sholat isya, selama belum pulang, maka malaikat itu selalu berdoa, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma sholli alaihi. Kita kalau didoakan kiai saja senang, apalagi ini yang mendoakan malaikat langsung. Ini ya tentu lebih eksklusif. Ini harusnya lebih bersemangat. Ini beberapa hal yang bisa disampaikan, tapi walhasil terlepas dari usia kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kita ini juga semakin hari usia semakin bertambah. Harapannya dengan meniru, meneladani beberapa arahan yang ada dalam Quran, hadis maupun para ulama tadi, kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya, dan semoga dengan kita mengamalkannya kita kelak semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan taqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi barakatil Fatihah.